Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Yulia Karmila dengan NIM 2109025010113. Mahasiswi Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A angkatan 2021. Pada kesempatan ini, saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran Bidang Studi Akuntansi oleh dosen pengampu Bapak Sahada SPD MPD. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu Google Site. Google Site adalah platform pembuatan website yang menjadi bagian dari platform kolaborasi Google Workspace. Google Site menyediakan sebuah website builder yang dapat digunakan untuk menyusun sebuah situs sederhana. Dengan Google Site, kamu akan mendapatkan beberapa fitur pembuatan website mendasar, namun fungsional seperti template website sederhana, pilihan layout website, integrasi Google, integrasi YouTube dan Google Maps, dan image kursor dan embed HTML. Selain fitur-fitur di atas, terdapat juga opsi tambahan seperti Defender dan Tablet of Content yang dapat meningkatkan user experience di website kamu. Nah, setelah mengetahui fitur-fitur dasar dari Google Site, sekarang saatnya saya akan membuat website sederhana di platform ini. Yang pertama-tama, kita akan masuk dalam website Google Drive. Selanjutnya, pertama-tama perlu kamu lakukan tentu saja mengakses halaman Google Site. Kamu akan diharuskan untuk menggunakan akun Google untuk menggunakan tool ini dan menyimpan website yang kamu buat. Setelah berhasil login ke halaman dashboard, kamu akan disambut dengan beberapa pilihan template di bagian atas halaman. Kamu dapat memilih salah satu dari template tersebut untuk mempercepat proses pembuatan website. Selain menggunakan template, kamu juga dapat membuat website dari nol dengan memilih opsi Start a New Site yang ada pada bagian kiri atas halaman atau dengan tanpa dan besar. Setelah membuat website baru, kamu perlu mengisi judul website dan halaman utama agar lebih mudah untuk diingat. Kamu dapat mengubah judul website di bagian kiri atas halaman, sedangkan judul halaman untuk dapat diubah dengan mengklik pada tulisan Your Page Title atau judul halaman Anda. Setelah mengatur judul website dan halaman utama, kamu dapat mulai bermain-main dengan desain atau tampilan website kamu. Untuk melakukan hal tersebut, kamu perlu mengenali berbagai fitur yang ditawarkan oleh editor Google Site. Dalam interface Google Site, kamu dapat menemukan 3 set menu yang berada di bagian tengah atas dan samping. Mari kita bahas setiap menu yang terdapat pada masing-masing bagian di atas. Yang pertama itu editor bagian tengah ini berfungsi untuk mengelola semua elemen yang akan tampil di website secara langsung. Setelah kamu menambahkan berbagai elemen, kamu dapat mengubah posisi dan melakukan perubahan seperti mengubah font, mengganti warna latar, mengatur paragraf, dan sebagainya melalui editor ini. Di bagian atas layar, terdapat beberapa tombol yang berfungsi untuk melakukan tindakan yang tidak berkaitan langsung dengan desain website. Berikut adalah fungsi dari tombol-tombol tersebut dari kiri ke kanan. Yang pertama, undo, yaitu membatalkan perubahan yang telah dilakukan salah satu langkah ke belakang. Redo mengembalikan perubahan yang dilakukan satu langkah ke depan. Preview membuka pratinjau website yang telah dibuat. Copy link yaitu membuka pratinjau website yang telah dibuat.
copy link, menyalin tautan yang website, share with other, menunjukkan website dengan orang lain atau berbagi akses kepemilikan website untuk berkolaborasi. Setting, membuka beberapa pengaturan website, termasuk menghubungkan Google ke Analytics. More, menampilkan fungsi tambah seperti melihat riwayat perubahan atau menduplikasi website. Publish, tombol untuk mempublikasikan website sehingga dapat diakses oleh siapa saja. Di bagian samping kanan halaman, kamu dapat menemukan menu bagian yang berisi berbagai macam fungsi. Ketiga menu tersebut adalah, yang pertama itu insert, yang kedua text, yang ketiga tema. Mari kita bahas satu persatu mulai dari fungsi yang berada di bawah menu insert. Pada kelompok paling atas, kamu dapat melihat 4 tombol berwarna berikut adalah fungsi keempat tombol tersebut. Yang pertama itu text box atau kontak text, yaitu membuat sebuah area yang dapat diisi dengan teks. Image atau foto, menyematkan gambar ke website dengan cara mengunggah dari komputer atau memilih dari stok yang tersedia. Embed atau sematkan, mencetuskan elemen web dari halaman lain dengan menggunakan URL atau HTML embed kode. Drive, mencantumkan file dari Google Drive ke website yang sedang dibuat. Di bawah submenu berjudul Layout, kamu dapat melihat beberapa pilihan tata letak elemen di dalam website yang sedang kamu buat. Kamu dapat memilih layout tersebut untuk menyusun kelompok elemen. Kamu dapat menyusun beberapa layout sekaligus dalam satu halaman untuk meningkatkan estetika website. Bagian paling bawah dari menu insert adalah daftar berisi berbagai elemen tambahan dengan berbagai macam fungsi. Kamu dapat menggunakan elemen-elemen ini untuk meningkatkan fungsionalitas website dengan Drive, kalender, YouTube, dan lain-lain. Di sebelah kanan tab Insert, kamu dapat melihat tab dengan judul teks. Tab Pages ini berfungsi. Yang pertama itu membuat halaman baru. Yang kedua, mengelola halaman yang ada di website. Yang ketiga, memunculkan dan menyembunyikan halaman dari navigation bar. Tab terakhir ini menu bagian kanan yaitu Themes atau tema. Seperti namanya, tab ini berisi berbagai pilihan tema yang dapat kamu gunakan dari Google Site. Tapi, kamu juga dapat membuat tema sendiri dengan logo, gambar, font, dan skema warna yang dapat kamu atur sesuka hati. Selanjutnya, saya akan menampilkan contoh penggunaan Google Site dengan materi akuntansi dasar. Yang pertama-tama kita masuk pada tujuan, di mana tujuan dari akuntansi dasar itu melalui media pembelajaran interaktif berbasis website peserta didik dapat mengetahui gambaran umum akuntansi serta mengetahui siklus dan persamaan akuntansi. Selanjutnya di bagian materi, di mana materinya tentang akuntansi dasar. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan gambaran umum akuntansi. Pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan terjemahan dari kata accounting yang bila kita terjemahkan dari bahasa Indonesia berarti menghitung. Akuntansi dalam dunia bisnis bisa dikatakan sebagai bahasa bisnis karena hampir seluruh kegiatan bisnis di dunia, baik perorangan atau perusahaan besar, menggunakan akuntansi untuk menghitung serta untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan bisnis yang dijalankan. Secara umum, akuntansi adalah sistem informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memberi laporan yang berhubungan dengan keuangan kepada pihak yang membutuhkan, serta memberi informasi tentang kondisi perusahaan secara ekonomi. Dalam perkembangan zaman yang semakin pesat, transaksi perusahaan semakin kompleks, dan informasi mengenai keuangan serta hasil operasi perusahaan makin dibutuhkan.
Ada beberapa pihak yang membutuhkan akuntansi, yaitu pemilik perusahaan, di mana setiap pemilik perusahaan harus tahu perkembangan perusahaannya dari tahun ke tahun. Informasi ini dipakai untuk menilai hasil-hasil yang dicapai pada masa lalu dan dapat pula dijadikan petunjuk mengenai apa yang mungkin dicapai di masa yang akan datang. Yang kedua itu manajemen akuntansi, di mana digunakan oleh manajemen sebagai suatu alat pembantu di dalam membuat perencanaan dan pengawasan terhadap operasi-operasi perusahaannya. Dalam arti luas, akuntansi dapat membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi pengawasan melalui perencanaan organisasi dan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada orang-orang yang bekerja dalam perusahaan. Yang ketiga itu kredit atau calon kreditur, di mana para kreditur seperti bank atau sepilir barang sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada suatu perusahaan, biasanya akan meneliti dahulu orang yang melakukan auditing disebut akuntan. Akuntan dibagi menjadi dua, yaitu akuntan publik dan akuntan intern bekerja. Akuntan publik fungsi memiliki tugas yang pertama untuk melayani jasa akuntansi kepada masyarakat atau auditing, yang kedua konsultasi manajemen, yang ketiga mengurusi masalah pajak. Adapun akuntansi intern bekerja dalam sebuah organisasi melakukan bagian akuntansi dalam bidangnya. Yang pertama itu akuntansi biaya, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen atau keputusan, penganggaran, dan yang terakhir akuntansi materi. Selanjutnya jenis-jenis akuntansi. Ada beberapa jenis, seperti pada layar, beberapa jenis akuntansi. Yang pertama itu akuntansi pemeriksaan atau auditing. Jenis akuntansi ini adalah akuntansi pemeriksaan atau yang bisa disebut dengan audit. Dalam sebuah pemeriksaan akuntansi atau auditing dilakukan kegiatan pemeriksaan hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan. Bidang tersebut berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan di laporan yang telah dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Yang kedua itu akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya merupakan sebuah bidang akuntansi yang mencatat, menghitung, dan menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri yang secara detail dibahas pada buku akuntansi biaya teori dan implementasi. Yang ketiga, akuntansi keuangan atau financial accounting. Pada bidang ini tentu berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara menyeluruh. Akuntansi keuangan mampu mengacu pada pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan yang berhasil akan bersifat serbaguna atau general purpose. Yang keempat itu akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen adalah sebuah bidang akuntansi yang memiliki tujuan untuk memeriksa informasi kepada manajemen dalam menjalani usahanya. Yang kelima itu ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan merupakan akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan arah penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya mengacu kepentingan penyusunan laporan pajak. Yang keenam itu budgeting, di mana jenis akuntansi ini menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. Anggaran merupakan sebuah pedoman penuh bagi perusahaan, perorangan maupun pemerintah dalam melakukan kegiatan finansial di masa mendatang. Selanjutnya, sistem akuntansi atau akuntansi sistem. Sistem akuntansi sendiri adalah bidang akuntansi yang menjalankan kegiatan dengan mengatur cara pencatatan akuntansi agar efektif dan efisien, dimulai dari mengatur dokumen hingga menyusun prosedur pencatatannya. Selanjutnya, akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Akuntansi anggaran merupakan akuntansi yang memiliki kegiatan berkaitan dengan pengumpulan serta pengolahan data operasi keuangan yang telah terjadi, juga taksiran kemungkinan yang terjadi tentunya untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan atau anggaran dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, akuntansi pemerintah atau governmental accounting. Akuntansi pemerintah terbilang juga sebagai bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintah.
Akuntansi pemerintah itu sendiri memiliki tujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, mengatur dan pengawasan keuangan negara. Adapun pada akuntansi perbankan, di mana jenis akuntansi yang terakhir adalah akuntansi perbankan, mengacu kepada pengertian akuntansi untuk proses pencatatan, penganalisan, dan pengklasifikasian dan juga penafsiran data keuangan. Yang terakhir itu prinsip-prinsip akuntansi ada 3. Yang pertama, entitas bisnis atau kesatuan usaha atau tiap tahun bisa berubah. Dalam pencatatan akuntansi, tidak diperbolehkan dicampur adukan antara perusahaannya, disendirikan setiap bagiannya. Biaya yang kedua itu biaya sesungguhnya atau the real cost. Setiap transaksi yang terjadi di akuntansi yang dicatat adalah benar-benar terjadi. Yang ketiga itu prinsip objektivitas, di mana dapat diverifikasikan atau dapat dibuktikan dengan maksud setiap transaksi akuntansi dapat ditelusuri kebenarannya. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan suatu kegiatan secara terus-menerus yang dimulai dari terjadinya suatu transaksi dan diakhiri dengan penyajian laporan keuangan. Adapun alur siklus akuntansi sebagai berikut. Yang pertama itu dimulai dari mendokumentasikan transaksi keuangan ke dalam bukti transaksi atau dokumen sumber. Yang kedua yaitu pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal dan sekaligus menganalisis transaksi tersebut ke dalam nomor kode perkiraan. Yang ketiga, pemindahbukuan atau posting dari jurnal ke buku besar dengan cara memindahkan debit dan kredit dari masing-masing perkiraan yang berada di jurnal ke masing-masing perkiraan buku besar. Yang keempat itu penyusunan neraca saldo, yaitu menyiapkan neraca saldo dari saldo akhir perkiraan buku besar. Yang kelima itu membuat air jurnal penyelesaian dan memasukkan jumlah pada neraca saldo. Yang keenam itu penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Selanjutnya itu terdapat persamaan akuntansi dan analisis transaksi, di mana semua transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan akan mengakibatkan perusahaan di antara ketiga komponen persamaan dasar akuntansi. Adapun persamaan akuntansi adalah sebagai berikut, yaitu aktiva sama dengan hutang ditambah modal, di mana aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi perusahaan, contohnya kas, piutang, gedung, dan sebagainya. Yang kedua itu utang. Utang adalah kewajiban yang menjadi beban perusahaan kepada pihak ketiga. Contoh utang pembelian barang dagang secara kredit dan utang bank. Yang terakhir itu modal adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan. Contoh, setoran modal oleh pemilik. Di mana persamaan akuntansi merupakan ringkasan dari pencatatan setiap peristiwa ekonomi atau transaksi keuangan yang terjadi. Dalam persamaan tersebut menggambarkan bahwa setiap transaksi keuangan pada perusahaan akan menyebabkan terjadinya perubahan pada perkiraan aktiva utang dan modal. Selanjutnya kita melanjutkan pada cara membuat website Google Site. Di mana kita akan mempublikasikan website. Setelah kamu merasa cukup puas dengan tampilan website kamu dapat mempublikasikannya dengan menekan tombol publish yang ada di bagian kanan atas halaman seperti yang tertera pada layar. Ketika kamu menekan tombol publish, maka kamu dapat mengatur URL untuk website kamu. Jika kamu menggunakan akun Google pribadi, maka URL website kamu akan memiliki struktur seperti yang ada pada layar. Tapi jika kamu menggunakan akun Google sekolah atau perusahaan, maka URL website kamu akan mengandung nama organisasi di dalamnya. Setelah kamu menentukan URL yang ingin digunakan untuk mengakses website, cukup tekan publish dan website kamu sudah dapat diakses oleh orang lain. Selanjutnya, meskipun platform Google Site dapat dibilang sangat sederhana, jika dibandingkan dengan website builder lain, bukan berarti website kamu tak bisa terlihat profesional.
agar website kamu semakin ciamik, atau kamu dapat menambahkan custom domain untuk menggantikan URL yang sudah diatur di langkah sebelumnya. Jika kamu berpikir bahwa domain itu mahal, web bisa meyakinkanmu bahwa pemikiran itu tidaklah benar. Kamu dapat membeli domain di Dewa Web mulai dari 12.000 saja per tahun. Selanjutnya, setelah memiliki domain custom, kamu dapat menghubungkannya dengan Google Site. Kamu dapat menghubungkan custom domain melalui menu pengaturan. Masukkan domain yang ingin kamu gunakan dengan Google Site. Kemudian selanjutnya ke proses verifikasi kepemilikan domain. Untuk verifikasi kepemilikan domain, kamu harus memiliki nama register domain jika kamu dapat menemukan nama penyedia hosting atau seperti Dewa Web. Pilih opsi order di menu drop-down yang tersedia. Berikut langkah-langkah verifikasi kepemilikan domain. Yang pertama itu salin kode yang muncul di bagian verifikasi kepemilikan. Yang kedua, kunjungi portal web hosting atau penyedia domain, lalu cari menu pengelola domain. Yang ketiga, buat TST, record baru di bawah domain yang kamu daftarkan melalui portal web hosting yang kamu gunakan. Setelah TST record berhasil dibuat, tekan tombol verifikasi yang ada di halaman Google Webmaster. Setelah kamu dapat melihat dua baris foto di CNAME record seperti di bawah ini, kemudian kembali ke portal web hosting dan tambah CNAME record baru. Masukkan kode dengan label CNAME, label atau host ke kolom hostname. Tunggu beberapa saat hingga domain berhasil tersambung dan klik verifikasi untuk memverifikasi kepemilikan domain. Sekarang website Google Site kamu sudah menggunakan domain kamu sendiri. Ternyata cara membesar itu sangatlah tidak sulit kan? Meskipun fitur-fitur yang tersedia sangat terbatas jika dibandingkan dengan WordPress atau website bundar lain. Ya, dari pembahasan saya tadi dapat saya simpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengelola, serta menyajikan data, mencatat transaksi apapun yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi yang didapat tersebut digunakan oleh orang yang berkompeten dengan informasi tersebut, serta informasi tersebut sebagai bahan pengambilan suatu keputusan, di mana terdapat persamaan akuntansi, di mana yaitu ringkasan dari pencatatan setiap peristiwa ekonomi atau transaksi keuangan yang terjadi, di mana ada rumus persamaan akuntansi yang saya jelaskan tadi, yaitu aktiva sama dengan hutang tambah modal. Demikian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.